Ya wis mulai. Setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kami dari kelompok pemrograman lanjut mata kuliah pemrograman lanjut akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu membuat aplikasi manajemen produk. Kelompok kami ada 2 orang, yaitu saya sendiri bernama dengan nama Rizky Harismahurawi dan rekan saya Mas Yoga Nugraha. Lalu mungkin diawali dari pembagian job desk. Kalau dari Mas Yoga itu job desk-nya adalah membuat migration, model, dan seedernya nanti, dan saya nanti yang membuat view, rute, dan controller. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Yoga untuk menjelaskan dari kode aplikasi ini. Oke, kita mulai dari migration. Migration sebelum menuju program, kita harus membuat migration. Kemudian setelah membuat migration yang sudah tertera, ini yang sudah kita buat ada seperti kode di atas. Public function up void, terus schema create product function blueprint, dan ke bawahnya seperti itu. Untuk kode di atas adalah untuk yang pertama membuat tabel produk, yang kedua terdiri dari 4 kolom, yaitu kode, nama, harga, dan stok. Yang ketiga untuk nama bersifat unik, kemudian kolom kode sebagai primary key. Jika kita jalankan perintah PHP artisan migrate, maka akan muncul tabel baru di database dengan nama dan kolom yang sesuai dengan migration kita. Bisa ditampilkan, Mas, untuk database-nya. Oke, sebentar. Nah, sudah sesuai dengan database. Ada kode, nama, harga, dan stok. Kemudian selanjutnya untuk model. Membuat model. Model ini representasi produk yang ada pada SQLite. Perintah yang digunakan ada PHP artisan make seeder, product seeder. Tapi karena di sini sudah dibuat, kita akan menjelaskan langsung ke codingnya saja. Dari perintah artisan tersebut, maka akan muncul file model baru dengan nama mata kuliah. Kita modifikasi model tersebut agar menjadi representasi dari tabel mata underscore kuliah dengan baris berikut. Class product extend model, kemudian protected $primary key sama dengan kode public $timestamp sama dengan false. Protected $variable dalam kurung nama, harga, dan stok. Penjelasan dari baris program ini adalah menjadikan primary key dari tabel produk adalah kolom kode, lalu menonaktifkan fungsi bawaan Laravel untuk membuat timestamp. Karena tidak ada kolom timestamp di database serta variabel itu untuk menunjukkan kolom nama yang bisa diisi ketika kita menggunakan metode model create nantinya. Yang ketiga ada seeder, seperti pada mata pelajaran yang sebelumnya. Seeder untuk mengisi data awal suatu tabel. Selanjutnya membuat seeder dengan command PHP artisan make seeder product seeder. Karena sudah terbentuk,
kita gunakan use app model product, maka akan muncul seperti berikut untuk memanggil model yang telah kita buat. Seperti itu. Kemudian untuk variabel produk di atas adalah array 2 dimensi yang nantinya berfungsi sebagai data sampel yang akan disidingkan dalam database sebanyak 20 data. Lalu kode perulangan menggunakan for each digunakan untuk mengisi dari data awal ke tabel mata kuliah sebanyak panjang array variabel $product. Pada setiap perulangan memanggil metode create yang melakukan insert data ke database sesuai dengan urutan array product yang sudah didefinisikan sebelumnya. Berikut adalah perintah artisan untuk menjalankan seeder di atas. PHP artisan db seed dash dash class sama dengan product seeder. Dan hasil menjalankan perintah seedernya bisa ditampilkan. Ya, seperti itu. Akan tampil seperti itu, ada produk seperti mouse Logitech, keyboard Mechanical Fantech, dan lain-lain sampai ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya, controller dan root bisa dijelaskan oleh Mas Haris. Moga Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan controller, fungsi controller, view, dan rute. Sebentar. Jadi kita akan membuat dulu controller. Kalau pada umumnya membuat controller itu dengan artisan PHP, artisan make controller. Pada kasus ini kita akan membuat controller produk yang nantinya akan berada di app http product controller. Nah, di sini sudah ada isiannya, nanti akan saya jelaskan dari awal. Lalu selanjutnya kita menuju ke rute yang berada di folder routes dan web. Nah, di sini kalau dalam istilah pemrograman itu biasanya kalau di REST API itu biasanya disebut dengan endpoint yang nantinya akan di-hit atau akan dipanggil oleh view, dan dari view itu akan menuju ke beberapa endpoint atau beberapa URL seperti product fetch, product store, product ID show, product/id/update, atau product/id/delete yang memiliki metode berbeda yaitu get, post, put, dan delete. Dan ini nanti akan diolah di dalam product controller, di mana fungsi dari tiap-tiap public function ini berbeda-beda. Kalau yang index ini akan mengembalikan ke halaman produk, lalu fetch product ini akan memanggil model produk. Secara keseluruhan dia akan mengakses database tabel produk secara keseluruhan dan dikembalikan ke view melalui dengan format JSON. Lalu pada fungsi store, ketika halaman memanggil rute show, maka dia akan diarahkan ke fungsi show ini untuk mengambil satu data berdasarkan ID, atau kalau di dalam kasus ini adalah primary key-nya adalah kode, dan mengembalikan respon produk ke halaman view.
Lalu fungsi store juga seperti itu, ini untuk menambahkan data, menginsert data ke database. Jadi dari view nanti akan memanggil rute product slash store dan akan diolah oleh function ini. Dia akan membuat data baru di database sesuai dengan request yang dikirimkan, yaitu nama, harga, dan stok. Lalu dari update, fungsi update ini ketika view melakukan pemanggilan terhadap URL product slash id slash update, maka dia akan menuju ke controller fungsi update ini, lalu memilih database, memilih model produk dengan ID yang dikirim, lalu akan melakukan perubahan data dengan produk nama diganti dengan request yang dikirim, produk harga juga akan sesuai dengan request harga yang dikirim, lalu di save. Lalu yang terakhir adalah ini rute delete. Delete ini ketika view mengakses URL ini product slash id slash delete, maka dia akan memanggil fungsi destroy. Di sini cara kerjanya, mekanismenya adalah model produk mencari data yang memiliki kode yang dikirim dari view, lalu control melakukan penghapusan dengan metode delete bawaan dari Laravel. Kalau kita lihat di view-nya, itu berada di resource dan ini view product.php. Saya menggunakan fungsi ajak dari jQuery untuk melakukan proses load data ini. Jadi dia melakukan permintaan atau istilahnya hit URL ke product fetch untuk meload data, lalu untuk insert data ini ketika product form disubmit, ini form input data disubmit, dan ketika mode insert maka dia akan melakukan hit atau permintaan ke ini rute product store atau yang di sini tadi product store untuk melakukan insert data baru. Lalu jika selain mode insert berarti dia melakukan post dengan metode put ke URL ini dan akan melakukan perubahan data sesuai dengan kode yang dikirimkan atau ID yang dikirimkan. Lalu yang terakhir adalah ini fungsi delete button, fitur delete button yang akan menghapus data. Ajaknya mengarah ke URL product slash code slash delete dan ada konfirmasi nantinya apakah benar-benar ini menghapus data, dan jika dihapus, jika diklik ya maka produk akan dihapus. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya adalah coba kita menjalankan aplikasinya. Sebelumnya kita harus menjalankan Node.js-nya karena kita menggunakan Node.js untuk stylingnya. Node.js run dev. Lalu yang kedua kita menjalankan artisan untuk menjalankan PHP-nya. PHP artisan save. Oke, sudah berjalan. Sekarang coba kita akses. Kita akses aplikasinya.
Lalu ada 4 tombol di sini, ada tombol load, tombol insert, update, dan delete. Kita coba untuk meload semua data yang berada di database tadi. Ada 20 data sampel. Kita klik load. Maka akan muncul 20 data sesuai dengan yang ada di database. Lalu ada tombol insert. Kita coba untuk menambahkan data baru. Kita kasih nama produk, mouse pad, harga 50.000, stok 20, lalu kita simpan. Produk berhasil ditambahkan dan akan muncul data baru di database. Lalu kita ingin mengupdate, misal kita ingin mengupdate stok dari mousepad ini. Kita pilih dulu produk yang mau diupdate, lalu kita klik update dan kita rubah stok, misal stok dan harga. Kita rubah harga 100.000, stok 10, harga ternyata lebih tinggi. Kita buat 60.000 dan kita update. Produk berhasil dirubah dan harga pun berubah. Begitu pula untuk melakukan delete, kita harus memilih data mana yang akan kita hapus. Kita klik delete, ada konfirmasi. Yakin untuk menghapus produk, kita klik OK. Maka akan ada konfirmasi bahwa produk berhasil dihapus dan data hilang dari database. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Mas Yoga, monggo. Sudah cukup, Mas, dari saya. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.